الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Nabi Muhammad SAW, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti yaitu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab yaitu Lauhil Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini, perhatikan apa yang sudah dibacakan oleh Ohan tadi, yaitu Al-Insan ayat 2, 3, ya, juga Ar-Ra'd 38, 39. Di sini ada kalimat kunci yang perlu kita pahami bersama-sama, ya, yaitu A'udzu minasyaitonir rajim. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ya. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran dan pandangan, telinga dan pandangan mata. Itu semua adalah ujian dari Allah, ya, untuk menguji keadaan manusia setiap hari, perilaku perbuatan dia, apa saja yang dia lakukan dimanapun, ya, untuk apa? Untuk supaya manusia faham dan tidak melalaikan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, ya. Semua sudah tercatat sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Ya, ayat penuhnya seperti ini. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya
dengan perintah dan larangan, kata Allah, sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Ayat kedua, Al-Insan ayat 3, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, para anbiya dan rasul dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ada yang namanya ujian. Dikirim dulu anbiya dan rasul yang membawakan peringatan demi peringatan kepada manusia dan jin, ya, supaya menjalankan perintah Allah. Ya. Tidak langsung diazab manusia atau didera manusia, tidak. Tapi dikirimkan dulu anbiya wa rasul. Ya, Ra'd 38 sampai sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad SAW, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Sama seperti kita. Nah, tapi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Likullin ajalin kitab. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Allah telah tentukan semua, tapi Al-Faqih pernah sampaikan sama kita. Ya, ketentuan ada yang baik dan buruk. Jadi kita mengambil ketentuan yang baik, maka baiklah kita. Ya, kalau kita ambil ketentuan yang buruk, maka buruklah kita. Maka untuk supaya tahu tetapnya di ketentuan baik dan buruk apa? Baca Quran. Ya. Tadabbur Al-Quran bersama-sama. Ya, selanjutnya yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, di sisinya lah terdapat ummul kitab, mahfud, yang Allah kehendaki. Allah kehendaki kita kafir, Allah tulis. Allah kehendaki kita beriman, Allah catat. Nah, tapi Allah perhatikan kita. Kemana kita berpihak selama ini? Berpihak kepada kebajikan, apa kesesatan? Yang mana? Kalau dibilang peringatan, diikuti tidak? Wahai fulan, fulana, jangan tidur. Oh, masih tidur. Wahai fulan, fulana, jangan ngomong sendiri. Masih ngomong sendiri. Maka Allah akan tentukan tidur terus atau ngomong terus. Nah, begitu. Ya, tidak akan mendapat kebaikan. Begitu juga kita akan memilih kebaikan. Ya, dengan tadabbur Al-Quran, dengan khusyuk, mendengarkan, mencari pemahaman, Allah akan tambahkan rahmat dan nikmat terus kepada kita. Jadi ada juga kehendak kita yang Allah dicatat sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita oleh Allah. Semua pangkalnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia diberikan oleh Allah ya sedikit kehendak. Ya, ilham yang baik dan yang buruk. Ya. Di Yunus 61, 62, 63, 64, sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma takunu fi sa'ni wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan tufiduna fih. Engkau, Nabi Muhammad SAW, tidak berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran, dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan, kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Coba ini. Ya, kita duduk di sini dengan Al-Quran dibuka lembar per lembar, kita baca. Kami mendengarkan Al-Fakir. Allah menjadi saksi atas kita saat ini. Tentu jadi ketentuan buat kita.
ditulis oleh Allah bahwa fulan fulana duduk di majelis ilmu, maka ya Allah berikan satu kebaikan kepadanya. Doa para malaikat ini, dan Allah mengijabahi doa itu karena Allah memperhatikan langsung kita berada di majelis ilmu. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqalin darratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, walaupun seberat zarah baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dari yang dan yang lebih besar daripada itu kecuali semua dalam kitab yang nyata, Lauhim Mahfuz. Allah tentukan semua sebagai kebaikan bagi kita atau keburukan bagi kita karena perilaku kita. Jadi Allah telah tentukan kepada kita apa yang kita lakukan. Ya, ini satu gambaran, sebenarnya bukan gambaran susah, gambaran mudah. Ya, dudukmu di sini dengan Al-Quran, Allah tentukan kebaikan buatmu, dan mohonlah saat kamu duduk dalam ketetapan yang seperti ini terus, gitu. Ya, semangatkan terus itu. Ya. Kemudian ayat 62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Ayat 63. Orang yang beriman dan selalu bertakwa. Iman yakin kepada Allah. Takwa melaksanakan perintah, sungguh-sungguh menjauhi larangan. Tidak bermain-main. Dan berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat 64, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan dan janji Allah. Ya. Dzalika huwal fawzul azim. Demikian itu kemenangan yang agung. Apa itu? Iman dan takwa itu. Yang kau upayakan setiap hari, istiqomahmu, kehadiranmu itu loh. Yang kesungguhanmu itu loh, itu menjadi suatu patokan bahwa kau dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang dicintai oleh Allah. Apa? Keyakinan kita, duduknya kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengundang kecintaan Allah kepada kita. Kemudian di Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syariku fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yaitu zat yang memilikinya lah kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak dan tidak pula sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ya, kita tahu kita enggak ngerti ukuran kita. Ya, di Muzammil 20 kemarin kita enggak punya ukuran. Allah yang tentukan ukuran itu. Jadi kita bisa melakukan, kita bisa membedakan antara siang dan malam. Kita bisa membedakan bagaimana kita mencari karunia Allah, rizki, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Itu karena ukuran dari Allah. Kalau ada ukuran dari Allah yang Allah tetapkan itu, kita tidak tahu apa-apa. Ya. Dan Al-Hadid ayat 21, sana Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya luasnya selebar langit dan bumi. Perhatikan nih, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Diminta kita bertobat, di sela-sela imanmu, di sela-sela takwamu kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Orang yang suka bertobat kepada Allah dengan kesungguhan,
Itu dalam apa? Orang yang dinamakan apa di surat Waqiah itu? As-sabiq, sabiqun, ya, sabiq. Orang yang lebih awal beriman. Ya. Itu orang yang bertobat. Setelah beriman, bertakwa, bertobat terus. Tidak merasa paling bersih, tidak merasa baik. Ya, tapi selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya. Yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah adalah pemilik karunia yang agung. Ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah tentukan semuanya. Kita tinggal menjalankannya. Ya, dengan apa? Supaya kita bisa menjalankan dengan benar dengan Al-Qur'an. Dibuka ini, difahami ini. Ya, maka kita akan tetap menjalankannya dengan baik. Kita akan yakin bahwa kita akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di Al-Lail ayat 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ya. Apa yang kita lakukan itu menjadi ketentuan kita. Allah bisa catat, Allah bisa hapus. Ya. Kalau kita punya kesalahan, ya, kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, maka Allah akan apa? Hapus kesalahan kita. Dicatat oleh Allah kebaikan kita. Itulah ketentuan bagi kita. Ya, coba di ayat 5 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ayat 6. Wasaddaqa bil husna. Saya membenarkan adanya balasan yang terbaik surga. Ayat 7. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan, kebahagiaan. Gitu ya. Ya. Lakukan seperti perintah Al-Qur'an ini. Maka Allah akan memberikan apa? Fasayuyassiruhu lil yusra. Ya, maka kami akan melapangkan baginya jalan kemudian kemudahan atau kebahagiaan. Ya. Begitu sebaliknya juga. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Maka ayat 9, wa kadzdzaba bil husna, sedang mendustakan balasan yang terbaik. Ayat 10, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan memudahkannya menuju jalan kesengsaraan. Bisa kita upayakan loh ini. Kebaikan keburukan bisa kita upayakan. Yang dua-duanya diilhamkan Allah kepada kita. Ya. Kemudian Al-Muluk ayat 15. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini Allah memberikan semangat kepada kita. Ya, Allah telah tentukan semua kepada kita, rezeki kita, jodoh kita, mati kita. Kita diberikan kelapangan oleh Allah. Diciptakan luasnya langit dan bumi untuk memudahkan semua yang kita harapkan itu. Ya. Apalagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah lebihkan, Allah akan berikan kebahagiaan kepada mereka. Maka marilah kita, ayolah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, yang tahu bahwa kita akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan ketentuan yang baik. Maka istiqomahkan dirimu di sini. Insya Allah kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang seperti diharapkan.
Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Tentukan kebaikan kepada kami ya Allah. Tentukan kebaikan kepada kami ya Allah. Tentukan kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.